tantenya. Nah, kurang lebih makan sama masak mungkin sekitar 200 atau 250. Terus bensin 30 berarti 240 sama rokok 90, nggak nyampe 300 something lah ya. Tadi aku udah transfer sih 500.000 Iya. Oh, gitu. soalnya Tapi aku dia kaget, setahu aku kan kau bekawan sama dia kan. Tadi siapa yang ngomong ya? Bayo Angin apa Jelly yang ngomong ya? Enggak, udah nggak bekawan. kemarin kenceng banget kak. Ih, serem dia, serem. Masalahnya bikin-bikin cerita baru. Jadi yang nggak ada diada-adain sama dia. Itu masalahnya. Terus karena tadi dia minta ganti di rumahnya, kita bikin udah win. bikin cerpen. Oh, terus tadi di roomnya si Ratu Kritik ya sudah Wing balikin aja duitnya. Terus kata Ratu Kritik di gelangan lantang bilang begini, mana mungkin siapa yang balikin uang, dia kan nggak punya duit, miskin katanya. Oh gitu ya sudah, karena aku tadi minta hitung-hitungan, si Emi nggak mau ngitung, dia langsung nembak 500.000 katanya. Anjay, ya sudah aku transfer, ternyata dia BU setan. Tapi nggak Hmm. nggak diceritain sama temen-temennya kalau aku udah transfer, gimana dong. Tapi ya sudah lah ya. Terus tadi yang katanya Kak Jelly siang-siang rame itu apa? Bahas ini juga. Iya, jadi dia tuh sekarang lagi keliling kemana-mana. Bahkan kemarin kan sempat pakai namaku Aweng Kolang Kaling. Oh. Itu sudah aku ulti, sebelum dia ini nggak Berarti apa-apa. bagus dek namamu dek, gitu. Makanya dia pakai nama kau. Kita positive thinking aja. Cuman bukan itu masalahnya. Dia masalahnya dinaikin ke beberapa room itu karena dipikir itu aku. Nah, cuma pas sudah di atas dia baru ngomong, ini saya Emi Bali, kan sialan. Kan dia kalau ke room-room orang nggak mau naikin orang. Itu masalahnya, Mak. Aku nggak Tapi pernah satu room sama dia kan ya Des ya. Nggak Enggak, kenal ya, kan kalau ya Des. kemarin lagi sakit, Kak. Yang satu Iya rumah aku lagi waktu satu room sakit itu aku sama di roomnya Mama. itu di karena rumah apa mama namanya, ya. karena dia pakai Mm-mm. nama Awing Kolang Kaling. Nah, kemarin tuh masuk ke beberapa room typing, nah itu dikiranya room Awing yang kecil. Nah, pas naik ke roomnya si ada yang Kak Indinya sama Rinda, nah itu dia setelah naik baru ngomong, ini saya Emi Bali gitu. Saya kesel sama Awing loh, cerita-cerita biasalah dengan cerita-cerita bohongnya itu Oh, begitu. another version ya Iya, cerita dia. Oke. nah, sekarang dia lagi bingung karena dia sudah kebablasan, sedangkan uang yang dia ceritakan sudah aku ganti juga. Tapi nggak ceritain sama temennya. Ada Tapi Mama. gimana dong ini? Oh, ada mama. Oh, teleponin. Cuman mau info Kak Paulin, uang rokok, uang bensin, sama makan selama aku di Singaraja sudah aku kembalikan ya, Mak. Ya Allah. Kocak. Kirain ada apa. Ternyata banyak kejadian kemarin ya. Aku lagi Mak, belajar udah gitu masak tadi. katanya, Ya masak lama. Mak, udah gitu katanya aku kalau Masak juga bala-bala dia bikinnya. Mak, udah gitu aku kalau ketemu Pak Andi, katanya bapakku itu yang pengacaranya Kaniki, katanya aku kalau misalnya Ah, ketemu dia, kata Renata, aku makan sisaan mereka makannya. makan sisaan. Nggak pernah makan sisaan. Iya, terus kata Awing nggak pernah makan sisaan. Awing, Awing itu tidak pernah makan seadanya. Desti, Awing itu tidak pernah makan seadanya. Apa yang mereka mau makan, apa yang mereka pesen, pesen sesuka hati mereka. Nggak pernah seada-adanya tuh nggak pernah. Yang ada kau bungkus bawa pulang katanya Mama. itu, iya, makanya katanya perutnya buncit, soalnya sering makan sisaan, katanya. Allah, sedih banget. Oh, nggak pernah ya. Aku sih memanusiakan manusia ya. Nggak pernah Awing dikasih makan makanan sisa tuh tidak pernah. Tapi jujur aku kaget tahu pas di tempatnya Bu Eni itu. Jadi dia kalau masak nasi ternyata dia sekalian sama enjong. Jadi aku kalau makan nasi aku makan, tapi dipisahin sih buat enjong sama buat aku. Tapi aku berasa kayak enjong anjay. Oh, kau makan bareng Enjong. Jadi Bagus dia kau kalau makan masak bareng aku loh, Dek. jadi kalau masak nasi itu sekalian buat enjongnya dia dipisahin gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, nunggu kita lagi. Namu ya tahu diri aja aku mah, nggak mau ribet. Yang penting kan aku juga nggak diem, lauknya aku masak atau yang ada di sana. Orang Karena Desti aja sekarang bentukannya udah kayak apa tahu bentukannya. Emang.
Karena kalau di Singaraja itu kan di rumahnya Bentukan dia ini siapa, Kak? aku. Bentukan kau, Des. Kau kan sekarang gembala. Hmm. Ya karena aku seneng lah. Karena aku kan nggak makan sisaan. Oh iya, Yes. satu lagi mah kata si Gertum katanya banyak ceritanya gitu. Apa katanya? Kata si Gertum katanya, ntar aja deh. Si ini aja Maires sekarang lagi kenceng ngomongin Awing sama si email. Jadi email itu diblokir sama bapakku Pak Andi. Diblokir Iya. dia. Terus habis diblokir ngechat lagi pakai nomor satu ngaduin Awing. Katanya si Awing kasih tahu dong si Awing tuh mulutnya dijaga. Saya aja nggak pernah nyenggol-nyenggol dia padahal dia di mana-mana dia ngenjong-ngenjong aku juga kan. Tapi ya Masa sih? Hmm. Masa sih nggak pernah nyenggol-nyenggol? Kalau nggak pernah makan dan minum dari duitnya, nggak usah ngomong yang berlebihan. Desti, maaf Kak, keceplosan. sepilnya pelan-pelan loh, Kak. Maaf ya. Lekuk ya, Kak. Iya, terus kan Mulut Bapak bisa bilang nggak bisa begini, dijaga. Bapak bilang begini, email, ya, setahu saya, Awing itu saat saya diserang orang-orang yang tidak suka dengan saya, cuman Awing yang membackup saya, kata Bapak kan gitu. Nah dia nggak terima, kenapa lagi, karena memang kan faktanya kan begitu. Yang terbaru Emang ini kan Bapak iya. kan Kan sekarang ini yang malah yang terbaru ikut kan, ngomongin. iya, jadi sekarang Maaf, Jadi Des. gini, Mak. Jadi gini, Mak. Iya, Si Renata itu kan ngata-ngatain Bapak sampai sekeji itu. Kan aku tahu ya kalau orang nanya aku sayang sama aku nggak bisa. Jadi aku bilang nggak bisa Renata. Bisa segala macam kata-katain karena dia ngata-ngatain Bapak dengan tidak layak, dengan tidak, aduh, nggak deh gitu kan. Nah, masalahnya si email kan masuk di roomnya Renata sama si Ratu Kritik. Terus dia bilang makin nanya salah gue di mana sama lu Awing. Ya salah lu sudah dibaikin sama bapak dengan nominal yang luar biasa setiap makan. Lalu Pak Woi, Andi, Kak. Woi, sepilnya pelan-pelan. Jangan semuanya. ya sebentar. Masa sih cuman buat makan? Ada loh yang buat yang mulut ini nggak bisa dijaga. Maaf, mulut ini nggak bisa dijaga. Bentar dulu kan Renata kan ngata-ngatain Pak Andi sampai sekarang sampai detik ini tadi pun masih ngata-ngatain bapak. Nah dia kan berkumpul sekarang terus pakai nanya salah gue apa Wing kan ya bergema. Salahnya apa? Dulu waktu diomongin, dijelek-jelekin, dia ngomongin juga nggak sama yang ngomongin itu Nah di room yang sama? waktu zamannya Jertum juga sama dia kan diam 1000 bahasa terus sekarang Maksudnya Eke itu bencong. Kaposka Maksudnya enggak itu. iya si Jertum Botita itu kan si Jertum Botita sekarang juga nyenggol bapak lagi. Nah dia juga nggak ngomong apapun malah bergabung juga sama si Neira sekarang itu yang wanita ireng gigi maju ya kan satu komal kan dihitung sama si Ireng plus si email juga ikut campur masih nanya lagi salah gue apa Wing sama lu Enjong dia bilang begitu kan Bisa aku jelasin, coba dia nanya sama aku. Nanti aku jelasin salahnya apa. Jadi, salahnya apa coba ya si email yang ini aku gimana ya? Udahlah pokoknya salahnya email apa ya kira-kira ya Boleh disepil nggak nih, Des? Jangan ya. boleh Kata Desti nggak boleh. Gimana dong? Nono kebablasan ya. Kita simpen sampai waktunya kita meledak. Iya. Jadi itu aja ya buat gambaran teman-teman di bawah. Ajeli sayang, jadi gitu email ini. Jadi selama ke PN itu ya beberapa kali lah kita nongkrong bareng sama Pak Andi, sama bapakku itu. Nah beliau kan kalau email kan kebetulan kalau ke PN nggak pernah bawa uang. Jadi kalau makanan itu yang selalu bayar ya kalau nggak Bang Usman, kalau nggak Kak Wi, kalau bawa Kak Wi bawa makanan atau Bapak yang kalau lagi misalnya dateng atau teman-teman intinya email ini jarang banget bawa uang lah gitu jadi berharap makanan yang Nggak ada di cuman PN ya bentar dulu mah nah terus makanan, Wing. terus setahuku juga beberapa kali juga Cuman adalah uang, Wing.
dikasih transportasi lah buat ganti, bahkan di luar itu Yes, pun that's gitu. right. Tapi kan dan itu kan bukan hanya dari bapak, ada dari beberapa orang. Tapi kan sampai detik ini si Emil masih bertanya siapa coba disepil, siapa yang gua rugikan. Nah aku bilang memang betul orang-orang yang ngasih ke lu Emil memang tidak merasa dirugikan karena mereka secara keuangan sangat-sangat sangat-sangat cukup bahkan berlebihan makanya berbagi sama lu. Memang secara secara keuangan mereka tidak merasa dirugikan karena mereka ngasihnya ikhlas. Kenapa gua sepil? Karena lu petantang penting mempertanyakan kesalahan lu apa. Nah, lu dikasih banyak nominal, makan dan lain-lain. Ketika orang itu diserang, namanya Pak Andi ya, diserang sama si Renata Binatang, Ratu Kritik Binatang ya, sama si Biar Kebotita Kampung. Lu pura-pura nggak mendengar, malah lu satu room sama mereka email. Habis gitu lo juga sekarang kan dapat uang tuh dari Becky ya kan yang dimana Becky ini kan sudah diduga menipu Nikita Mirzani yang dimana akan ada panggilan besok hari Rabu ya email lalu merapat ke sana. Nah sedangkan sekarang juga si si Meira itu terkesan mendukung si Becky ini. Nah sekarang Pak Andi diserang-serang, lu juga ikut Becky, dapat uang dari Becky, lu masih tanya juga, salah gue di mana, Wi? Habis itu dengan tak tahu malunya, lu nge-DM Pak Andi, ya ngadu-ngadu itu tentang gue. Ya gue kasih tahu ya email, tolol, goblok, anjing. Bapak itu juga sering melihat gue itu Astaga. sama Ang, sama Jertum, ya sama si apa namanya sama si Obet juga ya bapak juga melihat langsung email jadi jangan kau tanya lagi makanya pas lu tanya emang salah saya di mana nah bapak tanya kan ya kau nggak usah tanya lagi ya karena salah lu apa gitu loh email paham nggak sih begitu begitu masa begitu aja nggak paham sok keras pula pokoknya saya izin Jadi ya pak ya. setidaknya Hmm. enggak, setidaknya kalau nggak mau ngebela ya nggak apa-apa. Orang punya hak Betul, untuk membela dan tidak membela betul. ya. Itu dia orang punya hak. Tapi paling enggak kalau kau udah pernah makan dan minum dari orang itu, nggak usah ikut ngejelekin, nggak usah ikut ngomongin. Itu Minimal aja. menghargai Ini kan minimal jangan ya, ini ini kan bayangin yes. Ini ini kan kan satu ring masalah sama Renata Binansa attitude ya, ya gitu. ini bayangin Renata bagaimana kejamnya kata-katanya sama bapak dia satu room sama Renata Binansa sama Ratu Klinik Binansa sama sinyonya besar binatang itu dia masih nanya salahnya di mana coba bayangin Gitu ya. Udah takut kesepil lagi gue mah. Tadi gue udah ngomelin sama Desti. tuh jadi gitu nah Lanjutkan, 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 ya. lanjutkan. Jadi sekarang kebetulan si, si email, si Ratu Kritik, si Renata, si Nyonya Besar. Jadi Nyonya Besar itu nama lontainya itu Mita, Mak. Belum Jadi tentu loh, nggak boleh ngata-ngatain gitu loh. jadi gini sebentar Mak. Jadi kan sebelum selama ini kan aku nggak pernah ngasih nomor ke sembarangan orang. Nah kemarin tiba-tiba si Nyonya Besar telepon aku waktu di PN maki-maki. Akhirnya aku penasaran, aku akhirnya cek di get kontak. Nah ternyata keluarnya itu Tante Mita BO, Tante Mia Micet, alias Micong, Enggak, Tante maksudnya Mita. dia Jadi punya nomormu dari mana? ya itu, jadi setelah aku berantem, setahu ya setelah aku berantem sama si namanya Emi Bali gitu. Jadi nggak tahu lah ya ini nggak tahu lah siapa yang pasti kan dari orang-orang itu. Oh, Itu yang punya nomorku karena kan si Emi Bali sempat aku blokir jadi mungkin karena dia kesel dia kasihlah nomorku si Nyonya Besar ini ya akhirnya karena dia telepon aku ya aku cek di kontak ternyata nama dia itu Mita ada yang Tante Mita BO alias Lonte terus Tante Mita Micet Tante Mita BO terus BO Micet gitu-gitu ternyata dia lontong makanya mulutnya tak dulu. Ini apaan nih? Jelly sama Desti. Jaga emak kita tak takut keceplosan. Maksud kalian, halo? Enggak ya. itu mah ceritanya jadi kalau misalnya Aku selama anak ini baik loh.
Jadi gitu sebelum sebelum keributan terjadi, Mak, aku kan ini apa namanya? Aku kan dia kan kesel sama Kak Jess, kok sama Kak Cil. Aku bilang gini, gini ya. Kan kata Bu Eni saya nggak boleh berkata kasar. Tapi apakah Bu Eni membenarkan perilaku si Renata yang kayak binatang itu kalau ngata-ngatain orang termasuk ngatain Pak Andi, ngatain Kak Cil, ngatain dan teman-teman yang lain, apakah pantas? Nah dia nggak respon di part yang itu. Nah terus kan besokannya aku Oh, kirim lagi berarti video. istilahnya melakukan pembiaran. Gitu Betul. ya, Nah, terus bahasa aku sopan santun nih. Kita mesti betul, sopan santun nih. Nggak, betul. Terus nanti dibilang kita anak stunting yang mulutnya nggak bisa dijaga. betul. Tapi dia dengan lantangnya bilang begini, pokoknya saya ada urusan sama Jespo apa namanya betina birahi yang suka ngisep guguk gitu. Nah, aku bilang, Oh, lah terus bedanya ngeri apa sama kali Bu Eni? bahasanya. Iya, terus aku bilang apa bedanya sama Bu Eni? Pokoknya saya nggak takut bilangin sama Jess kok sana ya. Di wanita binatang birahi segala macam. Akhirnya aku kirimin lagi video yang si Renata ngata-ngatain bapak, ngata-ngatain Kak Sil, ngata-ngatain aku. Terus aku bilang Bu Eni, coba dengarkan baik-baik. Itu kan ada 6 menit. Ibu dengarkan baik-baik. Apakah pantas ya seorang dia babu binatang Renata ngata-ngatain seorang Pak Andi layarnya seorang apa layarnya Nikita Mirzani. Aku tanya baik-baik, apakah pantas? Dia nggak Enggak, mau maksudnya juga. ah, mau dia as a lawyer, mau dia apa, sebagai seorang manusia mah nggak pantas aja dikata-katain begitu. Betul, betul. Nah terus akhirnya kan dia nggak mau dengerin itu, malah dia habis itu langsung cerita ke orang-orang, nyeritain tentang Alvin selama di Bali, yang katanya dikasih uang bensin, dikasih rokok selama di sana. Terus yang lucunya lagi akhirnya kan yang lucu orang typing-typing, Awing udahlah nggak usah ini nggak tahu diri lu aja di selama di Bali 2 bulan katanya lu dibiayain sama Bu Eni. Ya sudah akhirnya aku bilang salah aku dibiayain sama Bu Eni itu udah 20 tahun terakhir. Makanya kenapa dia sampai stres, sampai dia badannya kurus, giginya maju, karena dia membiayain aku selama 20 tahun. Jadi dia sakit Wah, hati. sampai ke situ ya beritanya ya. Ya karena mau Jauh nggak ya. mau, karena kan mau nggak mau kan, karena kan mau nggak mau framingnya dia yang cerita bohong itu kan sudah meluas kemana-mana. Ini kan sosial media. Nah si Emi Kuyang ya muka muka Binance udah yang jelek paling jeleknya banget itu loh dampaknya itu loh Emi Bali. Ya jadi kalau lu mau marah itu kan dan aku sudah bilang sebelumnya ke Emi, Bu Emi tolongnya jangan kebablasan. Aku bilang gitu sumpah ada kocetnya. Jangan kebablasan ya Bu. Jangan kebablasan Bu. Jangan sampai silaturahim kita yang sudah terjaga ini jangan sampai nanti kita berantem. Dia malah malah nantangin. Saya nggak peduli. Pokoknya saya urusan sama si Jesko wanita birahi ini segala macam. Nah aku pikir saat selesai sampai di situ. Nah ternyata dia bikin cerita lah di luaran. Masuk udah dia ke room pendukung RG. Masuk ke roomnya si Ratu Kritik. Masuk ke roomnya Obet. Masuk ke roomnya ini. Ya ada puzzle lagi. Terus yang paling fatalnya lagi, jadi dia telepon Mami Marini, telepon Bu Jero, telepon Kak Indi. Ya mereka membicarakan tentang aku. Kalau aku ke sana jangan di. Ah, kan kena puzzle kan. Udah. Jadi dia cerita, pokoknya udah panjang kali lebar lah ngadu domba aku sama Bu Jero. Terus yang lucunya lagi, di Komal dia bilang begini, ya si Aweng tuh katanya, dia kan katanya si nyeritain pernikahan Bu Jero yang suaminya segala macam. Aku aja nggak tahu cerita cerita Bu Jero sama suaminya bagaimana ya. Aku tahu Bu Jero punya suami di Belanda. Udah selesai. Dia bikinlah cerita baru itu sampai segitunya, bikin cerita-cerita aneh. Kocak Hmm, kan? Terus dia kan akhirnya repot kan ya dia hidupnya. ya akhirnya kan tadi sore aku dengar dia di roomnya si Ratu Kritik minta dibalikin Yes. kata-kata yang udah sudah kasih uang bensin dan lain-lain ya sudah. Dia bilang ya sudah Awing buka WhatsApp saya ya. Kita hitung-hitungan di sana. Ya sudah tadi aku buka WhatsAppnya terus aku tanya Bu Emi aku minta hitungan dong berapa habisnya selama aku di sana. Yang udah hitung aja sendiri katanya. Ya saya nggak tahu soalnya setahu saya ingat saya bensin 30.000, rokok berapa bungkus, terus makan kan aku masak Bu selama di sana. Ya cuman sekali aja tuh yang tante Bu Emi ngajak makan, ya itu juga maksa-maksa kan. Dan itu dari awal sampai aku pulang Bu Emi yang meminta aku ke sana, Bu Emi pulang yang melarang aku pulang ke Bali.
ya Bu Emi juga yang melarang pulang aku ke Jakarta. Ya karena dia minta aku di sana stay untuk bantuin jualan tasnya dia. Gitu. Terus dia bikin Oh, cerita dia pengusaha. tas I tapi nggak pernah see, I dijualin. see. Yang lebih lucunya lagi, dia bikin cerita kalau Awing itu katanya sudah dilarang pulang ke Jakarta, kita mau cariin kerjaan katanya. Bu Jero aja bagaimana katanya berusaha untuk mempertahankan Awing agar tinggal di Bali untuk mencari pekerjaan. Emi kuyang ya, monyet jalan. Gue itu ke Bali cari kerja sendiri, cari waktu datang ke Bali juga gue nginep di hotel juga gue cari sendiri pakai uang sendiri, pesawat saya pakai uang sendiri, pulang ke Jakarta pun gue pakai uang sendiri. Bu Jero pun bahkan bilang, Awin, Bunda nggak bisa ngasih uang ya, aku nggak bisa beliin tiket, nggak apa-apa Bunda. Aku bilang begitu, kan aku sudah gajian. Kemarin kan aku minjem uang juga karena belum gajian aja. Sekarang kan sudah gajian, jadi nggak ada masalah. Nah si Emi ini malah kemarin kan aku sempat ada lah ya, waktu gara-gara nggak pamit sama Marini. Jadi siap karena si Emi tahu aku pernah ada case sama Mami Marini, ditelepon lah sama dia dipanas-panasin. Nah kemarin Mami Marini typing-typing di room yang ada Emi-nya. Gitu, Mak. Ih, rame, Mas. Mau Mas sakit. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Orang aku sakit aja Desti nggak makan dia kasihan gara-gara aku sakit. Iya, jadi masalah sebetulnya sih bukan masalah ininya, tapi kan masalahnya jadi ceritanya itu jadi simpang siur. Walaupun aku nggak peduli juga ya, gitu, karena memang ya nggak sesuai apa yang dia ceritain. Cuman kan sebetulnya aku kasihan juga lah sama dia. Gitu awalnya ya orang-orang juga banyak lah menyayangkan Awin kan pernah baik, betul kita pernah berteman, tapi kan kalau Ya kan teman makanya kan tadi kan aku bilang kan kau bukan bekawan dek sama dia. oh ya sama satu lagi Mak, sama satu lagi, jadi saat Bu Emi diomongin sama Bu Jo di roomnya Kak Sil, aku ada saksinya, orang-orang masih ada di sini, aku yang kayak bilang aku mohon maaf izin aku tidak mau ikut-ikutan terkait Bu Jolo sama Bu Emi, aku bilang begitu kan karena memang aku secara pribadi tidak ada masalah gitu, tapi ternyata lagi-lagi si Emi ini ngadu lagi ke Bu Jero segala macam apa-apa gitu. Bu Jero tapi sampai detik ini dia nggak termakan sih dengan omongan Emi. Cuman si Eminya ini nih yang dia kesana kemari cerita-cerita nggak jelas, yang akhirnya kan juga ya aku tahu lah nggak mungkin lah kalau seorang Awin tidak melantam, apalagi sudah nyenggol seorang Pak Andi, bapakku tercinta, yang dimana saat ini Ya, ya. ya maksudnya perlu ternyata pahami, dan siapa juga si Ratu Kredit pahami, dan the gang Pak Andi itu punya legal standing di kasusnya Nikita Mirzani, yaitu sebagai PH atau penasihat hukum atau lawyer itu, Yes. jadi tidak bisa dihina-hina begitu Betul. loh yang mereka Jadi dia posisinya serba salah. Dia membuka bisa, tapi kan dia ada kode etik yang harus dia jaga. Satu, betul itu kan berkaitan juga dengan strategi hukumnya dia. Jadi betul nggak bisa tuh kalau misalnya ada yang harusnya menjelaskan dong, harusnya konvers apa segala macam. Tidak semudah itu Pulgoso. nah itu Itu kan harus yang ada lucu. stepnya Itu yang lucu gitu. lagi Mas, yang lucu lagi Mbak begitu, ketika Bapak harus ada kode etik yang harus dijaga, tidak statement sembarangan. Mereka menuntut kan, ayo dong ngomong. Nah sekarang bilangnya apa? Lagian ngapain sih dia katanya pengacara, tapi apa-apa diomongin di publik, salah lagi. Iya makanya. Kan kadang-kadang kan mulut kan lidah kan tidak bertulang ya. Jadi ngomongnya enak banget. Ayo dong konferensi pers, ayo dong ngomong, ayo dong segala macam. Ayo dong kerja yang benar, ayo jangan main sosmed apa segala macam. Ya nggak bisa begitu. Kan dia toh main sosmed pun untuk rilis stresnya dia. Terus juga harus menginformasikan masalah hukum. Terus di-spill dikit-dikit, bukan berarti tidak mau gamblang ke publik, enggak, tapi kan dia harus ada strategi yang harus dia jaga, nama baik, dan dia kan megang kasus kan nggak cuma Niki doang, kasusnya dia banyak. Ibunya ini ya kuliah hukum juga kan ya? Anjing setan dibahas-bahas anak haram kurang ajar jadi emosi gue.
Nggak, lagian Jadi gue lagi ngomong sopan di nih. sini tuh Sebentar. nggak bisa menuntut ya, nggak bisa menuntut Pak Andi untuk berstatement di publik Iya. gitu. Itu nggak boleh. Masalahnya apa? Bentar, Mama. Sebagian dokumen Sayang, itu sayang. dilindungi. Sayang, bentar, sayang. Sebagian dokumen dilindungi Bentar. dan dia juga Mama, punya bentar, kode Mama. etik Mama, yang nggak bentar, bisa sayang. semuanya Sebentar, digamblang. Sebentar, Mas, sebentar tayang izin ya. Jadi sekarang si Jertum Botita Kampung, sekarang dia ambil kutipan dari website apa dari internet begini kan, memang kan ada kata-kata seperti ini. Seorang lawyer atau advokat tidak dilarang bermain atau membuat konten di TikTok, tetapi aktivitas Yes. dibatasi secara ketat oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Pengacara dilarang berlebihan mencari perhatian publik demi mencari klien atau mengungkap rahasia perkara. Oke, aku jawab yang pertama dulu ya. Jadi kita pernah satu koma, kita pernah bahas. Aku kan sempat kayak, oh iya guys, teman-teman kalau misalnya ada masalah bisa hubungi kantor hukum, lawyer and partner ya. Aku bilang sempat gitu kan. Terus Bapak bilang, Awing izin, dia bilang kita sebagai lawyer tidak boleh mempromosikan Nggak boleh berlebihan. mengiklankan. Iya. Ya, Nih, karena itu aku pada kasih etik. tahu ini. Iya. As a lawyer itu tidak boleh mengiklankan dan atau mempromosikan diri sebagai lawyer kepada calon klien. Oke, Kalau oke, kalau diminta itu iya. Boleh. Apalagi apa ada legal standingnya segala macam. Oke. itu Tapi pertama. kalau mempromosikan itu tidak boleh. Itu ada kode etiknya. Betul, dan itu sudah pernah dibahas sama Bapak. Sudah pernah bahas sama Bapak di Aduh, agak pinter nih gue hari ini. Lanjut, Wing. Oke, ya itu pertama. Jadi si Jertum Mama habis makan apa? si apa namanya Sop kaki Jertum kambing. Kampung itu sudah terbantah ya. Terus yang kedua, tidak menarik perhatian publik atau publisitas berlebihan. Berdasarkan kode etik advokat dilarang menarik perhatian publik dengan cara memberikan diri, pamer keahlian atau mencari publisitas berlebihan di media sosial. Gini ya. Kedua aku jawab lagi. Jadi Bapak itu kasih edukasi karena teman-teman yang meminta. Ingat ya, teman-teman di bawah atau teman-teman yang komar yang meminta untuk Bapak menjelaskan atau menginformasikan apa yang harus disampaikan. Jadi tidak ada itu ya Jertum, Botita Kampung, sialan, goblok ya. Ya Allah, mulutnya. Yang ketiga, menjaga rahasia klien berdasarkan pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat dan Undang-Undang atau UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, konten tentang kasus atau klien. Gini ya Jertum, Botita Kampung, jalan bodoh. Ya tentang 4M, kenapa Bapak bahas? Karena Kanike sendiri itu sudah spill di sosial medianya lewat admin di Igoy. Itu jadi tidak ada tuh yang dibuka rahasianya, semuanya sudah disampaikan oleh kliennya sendiri atau ada admin Kaniki. Jadi kalau si Jertum Botita bodoh kampung ya menggiring-giring opini dengan catatan ngambil dari website itu sudah kita lakukan dan kita tidak melanggar itu ya Jertum. Nah udah gitu dia kasih captionnya begini, mending aku orang yang bodoh ini belajar tentang kode etik seorang advokat dulu daripada belajar cara mendm cewek-cewek dan memperbanyak istrong. Nggak dulu deh ya kan Dedi Dabai Mugatel temanku serta sahabatku. Gini aku jawab ya, ini jawab pesannya si Botita Kampung. Pertama Botita, lu jangan lupa lu pernah DM Pak Andi berkali-kali ceritain tentang Kak Sil waktu lu berantem sama Kak Sil ya. Tapi ketika harapan itu nggak sesuai karena lu pikir Pak Andi itu sakinah alias sakit, ternyata enggak, laki normal, lu kecewa ya karena lu boti ya. Lu aja bikin salon dibikinin orang namanya Jeje Salon, yang salonnya juga laku karena lu sibuk. Jadi apa sih yang tukang anjole, tukang antar itu kan Des? Angelo sayang, Angelo. Salon lu nggak laku karena di kampung karena lu sibuk jadi Angelo antar jemput lontong ya. Jadi jangan kau samakan, kau juga tidak mungkin jadi advokat dengan cara berpikir lu yang bodoh itu ya. Jertum Botita Kampung miskin Nih, ya. tambahin ya. Salon, Nih, tambahin nih. Jeje Salon.
tolong bedakan yang namanya membuka rahasia klien sama yang namanya ngasih edukasi hukum. Katanya mau belajar, ya belajar dulu yang bener. Yuk, bisa yuk. Ya. Oke. Belajar dulu yang bener, yang pintar Mak, dulu deh. aku mute dulu, Mak. Mama ngomong, Mak. Mama aku mute. Apa aku mau apa? Aku mute, Mama ngomong. Mama Oh, ngomong, iya. Bang Awing di Oh, mute dulu iya. katanya. Iya, makanya tolong bedain yang mana membuka rahasia klien, yang mana ngasih edukasi hukum. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dipersamakan, ya. Gitu. Katanya mau belajar etikanya. Belajar aja dulu. Etika hukum adanya di semester 3 atau semester 4 deh kalau nggak salah. Mak, Apa? itu siapa? Boleh. Gini, Siapa Mak. itu? Kan aku nggak tahu siapa itu, dari Kak Desti kayaknya. Aku aja kan dari sastra ya, Mak ya. Jadi aku belajar hukum itu Aku nggak memang kuliah secara loh. Aku nggak kuliah, aku nggak pinter, nggak Enggak, maksudnya kureng. aku ada di sini itu karena tadinya emang sama Kak Asil juga gitu ya, dan aku sebenarnya nggak belajar hukum enggak gitu, cuman karena kita keseringan ngebahas tentang suara apa itu? Suara Anak Cece. aku Oh, lagi main game, biar aja. Suaranya cecek adekku. oke. Nah, abis itu tuh jadi karena aku tuh ikut Kak Asil itu memang udah hampir 2 tahun ya, Mak ya. 2 tahun kita memang aku di TikTok aja itu hanya karena masalah kasus pembunuhan, dan aku harus nge-up atau Pembunian? memviralkan. Oh iya. Pembinihan. Pem- Pokoknya penghilangan nyawa ya. Dan bukan akun ini akun kemarin dibuat itu karena apa? Karena kalau saya lagi emosi gitu, menurut saya bisa kasar juga gitu. Jadi akun saya yang pertama belum bisa login lagi, itu akun pertama saya masuk ke TikTok, dan ada second akun juga gitu. Itu yang masih yang ke berteman PL. dengan teman-teman semua. Nggak ke PL mah. Jadi aku tuh lupa masukin email yang mana gitu, karena aku ada 4 email, dan email kantor aku nggak pernah pakai gitu. Berarti di antara 3 itu nggak ada di device tuh. Jadi aku coba untuk masukin tuh nggak ada yang matching gitu, dan itu ke lock. Aku coba untuk ngebuka gitu tapi belum bisa. Nah, jadi selama aku bersama Kasil memang kita sering ngebahas masalah kasus penghilangan nyawa itu bukan dalam artian kalau kita itu promosi, enggak. Kita itu kayak mengadakan kayak public examination atau apa sih, Kayak moot court pelajaran gitu kan. iya, jadi Apa karena banyak simulasi